Selamat pagi Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya dan terima kasih juga Bapak dan Ibu sudah hadir di sini. Baik, perkenalkan nama saya Siti Soleha, saya dari jurusan Kesehatan Gigi Politeknik Kesehatan Denpasar. Tujuan saya di sini adalah untuk memberikan penyuluhan kepada Bapak dan Ibu mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Apakah sebelumnya Bapak dan Ibu ada yang sudah tahu apa itu pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut? Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan apa itu pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan guna memelihara gigi. Yang pertama yaitu ada mencegah bau mulut. Apabila Bapak dan Ibu tidak rajin menyikat gigi, maka akan menyebabkan timbulnya bau mulut, sehingga akan menyebabkan Bapak dan Ibu tidak percaya diri. Kemudian yang kedua yaitu ada mencegah penyakit gigi dan mulut. Apabila Bapak dan Ibu tidak rajin menyikat gigi, maka akan menyebabkan penyakit gigi dan mulut seperti sariawan, radang gusi, karang gigi, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu mencegah gigi berlubang. Apabila Bapak dan Ibu rajin menyikat gigi dan penggunaan obat kumur, maka itu akan mencegah terbentuknya gigi berlubang. Kemudian yang terakhir yaitu membuat gigi indah, bersih, dan putih. Apabila Bapak dan Ibu rajin menyikat gigi, itu akan membuat penampilan menjadi lebih menarik dan lebih percaya diri. Kemudian yang kedua ada cara memelihara gigi. Yang pertama, menyikat gigi secara teratur. Jadi Bapak dan Ibu paling sedikit menyikat gigi yaitu 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, yaitu misalnya mengkonsumsi makanan yang mengandung serat dan berair. Misalnya ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Selanjutnya yaitu menghindari makanan yang manis dan mudah melekat. Misalnya ada permen, coklat, dodol, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, memeriksakan gigi ke pelayanan kesehatan terdekat minimal 6 bulan sekali. Kemudian yang ketiga yaitu alat-alat menyikat gigi. Yang pertama ada sikat gigi, kemudian ada pasta gigi. Usahakan Bapak dan Ibu memilih pasta gigi yang mengandung fluor untuk mencegah terbentuknya gigi berlubang. Kemudian yang ketiga yaitu ada gelas dan air kumur, dan kemudian yang keempat ada cermin. Kemudian selanjutnya yaitu syarat-syarat sikat gigi. Yang pertama, bulu sikat tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar, supaya tidak melukai gusi. Kemudian yang kedua yaitu ujung bulu sikat membulat. Kemudian yang ketiga, tangkai sikat gigi harus lurus supaya mudah digenggam. Kemudian yang keempat yaitu ujung kepala sikat membulat, supaya dapat menjangkau ke seluruh permukaan gigi. Kemudian yang kelima yaitu cara menyikat gigi yang baik dan benar. Yang pertama, Bapak dan Ibu menyikat gigi pada bagian yang menghadap bibir dengan gerakan naik turun sebanyak 8-10 kali. Yang kedua, Bapak dan Ibu menyikat gigi pada bagian yang menghadap pipi, baik kanan ataupun kiri, dengan gerakan naik turun sedikit memutar sebanyak 8-10 kali. Kemudian, yang ketiga yaitu Bapak dan Ibu menyikat gigi pada bagian pengunyahan, pada bagian rahang atas dan rahang bawah dengan gerakan maju mundur sebanyak 8-10 kali. Kemudian yang keempat yaitu Bapak dan Ibu menyikat gigi pada bagian yang menghadap langit-langit dan menghadap lidah dengan gerakan mencungkil sebanyak 8-10 kali. Kemudian yang terakhir yaitu Bapak dan Ibu jangan lupa untuk menyikat gigi pada bagian lidah supaya tidak terjadi penumpukan sisa makanan dan bakteri, supaya Bapak dan Ibu terhindar dari penyakit gigi dan mulut seperti sariawan dan lain-lain. Dan jangan lupa untuk menyikat gigi ke seluruh permukaan gigi supaya gigi Bapak dan Ibu bersih. Selanjutnya yaitu cara merawat sikat gigi. Yang pertama, apabila Bapak dan Ibu setelah menyikat gigi, jangan lupa dibersihkan di bawah air mengalir, kemudian sedikit dikibaskan. Kemudian yang kedua, apabila sudah dibersihkan, sikat gigi ditaruh di tempat yang kering dan tidak lembab, dengan cara kepala sikat gigi berada di atas dan tangkai sikat gigi berada di bawah. Tujuannya agar air tidak mengendap pada bulu sikat gigi. Selanjutnya yaitu ada waktu dan frekuensi menyikat gigi. Jadi Bapak dan Ibu dianjurkan untuk menyikat gigi paling sedikit 2 kali sehari, yaitu pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Dan Bapak dan Ibu dianjurkan untuk menyikat gigi
paling lama 2-5 menit supaya gigi Bapak dan Ibu menjadi bersih. Terakhir yaitu akibat tidak menyikat gigi. Yang pertama yaitu menyebabkan penumpukan plak. Plak adalah endapan lunak dan basah yang terdiri dari bakteri. Apabila Bapak dan Ibu tidak rajin menyikat gigi, maka itu akan menyebabkan sisa makanan akan berkumpul, kemudian lama-kelamaan akan menyebabkan terjadinya plak. Kemudian yang kedua yaitu karang gigi. Apabila Bapak dan Ibu tidak rajin menyikat gigi, maka lama-kelamaan sisa makanan akan berkumpul di rongga Bapak dan Ibu, sehingga lama-kelamaan akan menjadi plak. Nah, plak ini apabila lama-kelamaan dibiarkan akan mengeras dan menjadi karang gigi. Kemudian yang ketiga yaitu ada radang gusi. Apabila Bapak dan Ibu membiarkan plak dan karang gigi, maka lama-kelamaan akan menyebabkan radang gusi. Ciri-cirinya yaitu gusi berwarna merah mengkilat. Kemudian yang kedua, gusi mudah berdarah. Kemudian yang ketiga, gusi bengkak dan ujung gusi tumpul. Kemudian yang terakhir yaitu ada gigi berlubang. Apabila Bapak dan Ibu tidak rajin menyikat gigi, maka akan menyebabkan gigi berlubang. Sekian penyuluhan dari saya mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Setelah ini, saya akan melakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman Bapak dan Ibu mengenai materi yang telah saya berikan. Baik, yang pertama, apakah Bapak dan Ibu ada yang bisa menyebutkan kembali guna memelihara gigi minimal 3 dengan baik dan benar? Iya, Ibu. Ya, jawaban Ibu benar sekali. Jadi, guna memelihara gigi yaitu ada mencegah bau mulut, mencegah penyakit gigi dan mulut, dan mencegah gigi berlubang. Kemudian yang kedua, apakah Bapak dan Ibu ada yang bisa menjelaskan kembali bagaimana cara memelihara kesehatan gigi dan mulut dengan baik dan benar? Iya, Ibu. Jawaban Ibu benar sekali. Jadi, cara memelihara kesehatan gigi dan mulut yaitu yang pertama, rajin menyikat gigi minimal 2 kali sehari pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan yang berserat dan mudah berair seperti sayuran dan buah-buahan. Kemudian yang ketiga, mengurangi makanan yang mudah melekat seperti permen, coklat, dan dodol. Kemudian yang keempat yaitu rajin kontrol ke pelayanan kesehatan gigi terdekat minimal 6 bulan sekali. Kemudian yang ketiga, apakah Bapak dan Ibu ada yang bisa menyebutkan kembali apa saja alat-alat menyikat gigi? Iya, Bapak? Iya, jawaban Bapak benar sekali. Jadi, alat-alat menyikat gigi itu yang pertama ada sikat gigi, kemudian ada pasta gigi, gelas dan air kumur, kemudian cermin. Baik, selanjutnya yang keempat, apakah Bapak dan Ibu ada yang bisa menjelaskan kembali apa saja syarat-syarat sikat gigi yang baik dan benar? Iya, Ibu. Iya, jawaban Ibu benar sekali. Jadi, syarat sikat gigi yang pertama itu bulu sikat gigi tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar. Kemudian yang kedua, ujung bulu sikat gigi membulat. Yang ketiga, tangkai sikat gigi harus lurus supaya mudah digenggam. Kemudian yang keempat, ujung sikat gigi sedikit membulat supaya dapat menjangkau ke seluruh permukaan gigi. Kemudian yang kelima, apakah Bapak dan Ibu ada yang bisa menjelaskan kembali bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar? Iya, Ibu, jawaban Ibu benar sekali. Jadi, cara menyikat gigi yang benar yaitu pertama, sikat gigi pada bagian yang menghadap bibir dengan cara naik turun sebanyak 8-10 kali. Kemudian menyikat gigi pada bagian yang menghadap pipi, baik pipi kanan maupun pipi kiri, dengan gerakan naik turun sedikit memutar sebanyak 8-10 kali. Kemudian menyikat gigi pada bagian pengunyahan dengan gerakan maju bulur sebanyak 8-10 kali. Kemudian menyikat gigi pada bagian yang menghadap langit-langit dan menghadap lidah dengan gerakan mencungkil sebanyak 8-10 kali. Dan jangan lupa untuk menyikat gigi pada bagian lidah supaya terhindar dari penyakit gigi dan mulut. Kemudian yang keenam yaitu apakah Bapak dan Ibu ada yang bisa menjelaskan kembali bagaimana cara merawat sikat gigi? Ya, Bapak. Ya, jawaban Bapak sudah benar sekali. Jadi, cara merawat sikat gigi yaitu pertama, setelah menyikat gigi, sikat gigi dibersihkan di bawah air mengalir, kemudian ditaruh di tempat yang kering dan tidak lembab, kemudian kepala sikat berada di atas dan tangkai berada di bawah.
Kemudian yang ketujuh, apakah Bapak dan Ibu ada yang bisa menjelaskan kembali waktu dan frekuensi menyikat gigi yang tepat? Ya, jawaban Ibu benar sekali. Jadi, menyikat gigi itu paling sedikit 2 kali sehari pada pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Kemudian dianjurkan untuk menyikat gigi selama 2-5 menit supaya gigi Bapak dan Ibu menjadi bersih. Kemudian yang terakhir, apakah Bapak dan Ibu ada yang bisa menyebutkan kembali minimal 3 apa saja akibat-akibat tidak menyikat gigi? Ya, jawaban Ibu benar sekali. Jadi akibat tidak menyikat gigi itu yang pertama ada menyebabkan penumpukan plak, kemudian menyebabkan karang gigi, kemudian menyebabkan terjadinya radang gusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari penyuluhan yang telah saya berikan. Jadi, Bapak dan Ibu dianjurkan untuk menyikat gigi paling sedikit 2 kali sehari, yaitu pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Kemudian, Bapak dan Ibu dianjurkan untuk mengkonsumsi makan makanan yang mengandung serat dan berair seperti sayuran dan buah-buahan. Kemudian, kurangi mengkonsumsi makanan yang manis dan mudah melekat seperti permen, coklat, dodol, dan lain-lain. Kemudian, Bapak dan Ibu apabila makan dianjurkan untuk menggunakan kedua sisi rahang. Kemudian, yang terakhir yaitu rajin kontrol ke pelayanan kesehatan gigi dan mulut terdekat seperti dokter gigi, klinik gigi, puskesmas, atau yang lainnya paling sedikit 6 bulan sekali. Sekian penyuluhan dari saya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mau hadir di sini dan yang sudah mau mendengarkan penyuluhan dari saya. Saya berharap Bapak dan Ibu bisa menyebarluaskan informasi yang telah saya berikan tadi kepada keluarga, saudara, ataupun teman. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.